Timbang terima atau handover adalah suatu kegiatan transfer informasi, tanggung jawab, dan pekerjaan yang berkaitan dengan pasien dan dilakukan antar perawat yang bertukar jam kerja, yaitu perawat pelaksana, ketua tim, dan kepala ruangan. Timbang terima dilakukan dengan tujuan 1. Menyampaikan masalah, kondisi, dan keadaan klien. 2. Menyampaikan hal-hal yang sudah atau belum dilakukan sesuai rencana asuhan keperawatan. 3. Menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya. 4. Menyusun rencana kerja untuk dinas berikutnya. Timbang terima dibagi menjadi dua. Yang pertama verbal, yaitu informasi disebutkan oleh ketua tim secara verbal. Lalu yang kedua ada tulisan, informasi yang telah disebutkan ditulis ke dalam buku timbang terima. Hal-hal yang perlu didokumentasikan dalam timbang terima yaitu 1. Identitas pasien, 2. Diagnosa medis pasien, 3. Dokter yang menangani, 4. Kondisi umum dan keluhan pasien saat ini, 5. Masalah keperawatan, 6. Intervensi yang sudah dan yang belum dilakukan, 7. Terapi cairan dan terapi obat pasien, 8. Hasil lab terakhir, 9. Rencana dan persiapan lain, 10. Tanda tangan dan nama lengkap perawat. Terdapat beberapa fungsi-fungsi manajemen yang dimiliki oleh kepala ruangan, ketua tim, dan juga perawat pelaksana. Yang pertama, ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Baik teman-teman, hari ini kita punya ada 5 pasien ya. Yang pertama itu dari kamar 804A ada Nyonya Maria dari pasiennya Dr. Natasha. Dia ini diagnosa medisnya post-op mastektomi, KU-nya baik, kompos mentis, dan saat ini dia terpasang NaCl 20 TPM ya. Untuk TTV-nya tadi udah di TTV, tekanan darahnya 110/80, nadinya 100, RR-nya 20, suhunya 37. Keluhannya saat ini yaitu ada nyeri di luka post-op skala 7 ya. Di sini masalah perawatannya itu nyeri akut. Terus dia dapat terapi tramadol 3 kali 1 ampul sama cefotaximnya 2 kali 500 mg. Tadi juga yang shift malam udah ngajarin manajemen nyeri yang relaksasi sama distraksi. Udah diganti balutan juga. Persiapan lainnya nggak ada. Kita lanjut ke pasien 2 ya. Pasien 2 ada di kamar 805D dengan Nyonya Musayadah, pasien Dr. Natasha juga. Dia diagnosanya ini kanker rektum ya. KU-nya lemah, pucat, kompos mentis. Untuk TTV-nya, TD-nya 100/60, nadinya 80, RR-nya 20, suhunya 37. Keluhannya saat ini juga dia nyeri di bagian anal ya, dengan skala nyerinya 8. Terus masalah perawatannya nyeri akut. Dia dapat terapi asam mefenamat 3 kali 500 mg sama vitamin B kompleksnya 3 kali 1 tablet. Terus tadi juga dia udah diajarin sekalian manajemen nyeri yang relaksasi ya. Terus ini ada rencana dari dokter Natashanya, dia mau rencana USG abdomen sama cek albumin, tapi belum, nanti tolong ya sip pagi. Sama dia persiapan kolon in loop. Terus yang ketiga itu ada pasien di kamar 806A dengan Bapak Roy, pasien Dr. Wijaya. Dia di sini diagnosanya fraktur femur sepertiga distal, KU-nya lemah, kompos mentis. Saat ini terpasang RL 20 TPM dan sudah terpasang gips. Untuk TTV-nya, tekanan darahnya 120/70, nadinya 64, RR-nya 22, suhunya 37,5. Keluhannya saat ini dia cuma nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bergerak. Jadi masalah perawatannya kita hambatan mobilitas fisik. Tadi perawat Hemi sudah memandikan dan menggantikan pakaian. Jadi nanti shift pagi tolong latihan mobilisasi aja. Terus pasien ketiga ya. Pasien ketiga ada di kamar 806C dengan Ibu Mia. Pasien Dr. Natasha. Di sini dia diagnosa medisnya tumor kulit. Dia KU-nya lemah, kompos mentis. Tekanan darahnya 150/80 tinggi ya. Nadinya 80,
RR20, suhunya 37,7. Keluhannya ini nyeri juga di bagian punggung. Terus tapi dia dapat terapi Cefotaxime 2 kali 500 mg sama asam mefenamat 3 kali 500 mg. Jadi dia keluhannya cuma nyeri, jadi kita juga masalah perawatannya nyeri akut ya. Tadi udah diajarin teknik distraksi, tinggal nunggu aja, soalnya emang rencana OP-nya dia ini ditunda mulu gitu sama pihak yang bawahnya. Jadi nanti tinggal di follow up aja kapan jadinya. Terus pasien kelima itu ada di ruangan 806D dengan Bapak Jojo, pasien Dr. Natasha. Diagnosa medisnya ini CKD-on HD, terus KU-nya lemah, kompos mentis, terpasang NaCl 10 TPM. Dia tekanan darahnya 150/80, nadinya 100, RR-nya 20, suhunya 37. Dia ada edem ya di kaki, sama urin outputnya itu dikit banget, cuma 50 cc per 24 jam ini. Terus keluhannya dia mual, dia dapat terapi furosemid 3 kali 1 ampul. Terus hasil lab terakhirnya dia itu tadi lab darah, HB-nya rendah ya 9, albuminnya juga rendah cuma 3. Terus masalah keperawatannya kelebihan volume cairan. Di sini tadi dia kan karena emang baru masuk ya, jadi dari Dokter Natasha itu belum visit, dia cuma bilang bakalan diajuin program HD 2 kali seminggu, Senin Kamis. Itu belum dibilang sama keluarganya, soalnya keluarganya dari tadi emang belum ada, nanti ditanyain lagi aja. Sama belum minta tolong buat konfirmasi ke ahli gizi, soalnya dia dapat diet rendah protein 1 gram. Udah segitu aja. Terima kasih kepada Perawat Valeri. Untuk teman-teman dinas pagi, apa ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan? Kalau ini sih kayak alat-alat kesehatan itu Alat-alatnya lengkap kok, stetoskop, stik laken, termometer semua ada. lengkap ya. Terus buat dokter PJ setiap pasien ini hari ini ada rencana visit nggak Kak? Tadinya sih Dokter Natasha ya, cuma dia baru ngabarin kalau dia kayaknya nggak bisa hari ini, jadi cuma Dokter Wijaya. Nanti kalau yang itu kan emang pasiennya banyak banget yang Dokter Natasha ya, jadi dikasih tahu aja kalau emang mereka nanya kapan dokter revisi. Sudah paham semua? Ya. Baik, kalau begitu kita lanjut teman-teman ini ke ruangan pasien. Jadi kesimpulannya, untuk peran kepala ruangan, dia melakukan fungsi manajemen pengendalian atau controlling, di mana pada saat timbang terima berjalan, Karulah yang mengendalikan timbang terima tersebut dari awal hingga akhir dan menilai ASKEP atau asuhan keperawatan yang telah ditentukan. Lalu peran kedua adalah ketua tim shift malam. Katim shift malam melakukan fungsi manajemen pengarahan atau actuating, di mana Katim shift malam telah melakukan pendokumentasian serta melaporkannya dan memberi informasi serta pengarahan tentang asuhan keperawatan setiap pasien pada anggota tim dinas selanjutnya. Peran selanjutnya adalah perawat pelaksana shift malam. Perawat shift malam melakukan fungsi manajemen pengendalian atau controlling. Perawat shift malam telah mengontrol serta memelihara peralatan medis dalam keadaan siap pakai dan lengkap serta melaporkannya. Lalu peran selanjutnya adalah ketua tim shift pagi. Katim shift pagi melakukan fungsi manajemen organizing atau pengorganisasian. Katim shift pagi mencatat intervensi yang akan dilakukan serta persiapan-persiapan lain, lalu membuat rincian pembagian tugas dan melakukan koordinasi dengan tim kesehatan yang lain. Peran yang terakhir adalah perawat pelaksana shift pagi. Perawat pelaksana shift pagi melakukan fungsi manajemen perencanaan atau planning. Perawat pelaksana shift pagi mencatat hasil timbang terima, lalu merencanakan tindakan apa saja yang harus ia lakukan pada hari itu. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.